RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Ya, selain lukisan di situ kan ada bukti budaya yang lain dari budaya teknologinya. Apa itu? Teknologi dari batu yang tahan sampai kepada kita, dari tulang. Ya, dan kemudian ada yang menggunakan teknologi dari moluska, cangkang kerang. Sebenarnya kalau kita jalan-jalan ke kawasan Kars Maros Pangkep, ya saya anggap bahwa kita ini kayak seperti menembus dimensi menembus ruang-waktu. ruang dan waktu. Benar. Gitu. Jadi kita masuk pada satu peradaban tertentu dalam perjalanan kebudayaan dan kesejarahan kita. Kita masuk pada era-era prehistorik. Betul. Oh, ini loh tempat tinggalnya. Hai warga 124, saat ini saya berada di Kabupaten Maros. Ya, kita akan membahas kembali terkait dengan potensi arkeologi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros Pangkep. Dan telah bersama saya ada Prof. Akin Doli dan juga Dr. Supriyadi yang akan membahas nih seperti apa sih potensi arkeologi kita yang sangat kaya dan tentunya tidak hanya disenangi di Indonesia tapi malah ke mancanegara nih yang lebih banyak yang tertarik nih ya Pak ya. Nah, saya ke Pak Supriyadi dulu nih. Pak, ini kan kalau berbicara tentang arkeologi, mungkin sesuatu yang baru juga nih buat sahabat pendengarnya kita di Warga 124 nih Pak. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, khususnya Maros Pangkep nih ya, Pak ya, satu gugusan gitu. Nah, itu potensi-potensi arkeologi itu yang ada di sini apa saja sih sebenarnya Pak? Iya, secara umum Kabupaten Maros itu pada dasarnya mempunyai tinggalan arkeologis yang cukup komplit. Kalau kita mulai misalnya dari gugusan Kars Maros Pangkep, nah itu kita umumnya memasuki pada fase periode prasejarah sebenarnya. Tinggalan-tinggalan arkeologisnya berada pada periode prasejarah. Misalnya kalau lukisan dinding yang 40 ribuan tahun yang lalu sampai kemudian penghunian gua-gua prasejarah sampai pada periode Neolitik atau periode Neolitik itu biasa orang juga sebut Neolithic Revolution ketika pertanian mulai ditemukan, bisa ditemukan di Malawa, perbatasan antara Maros sama Bone. Nah, itu baru pada periode prasejarah yang umumnya kita temukan pada kawasan Kars. Walaupun ada juga di situs terbuka. Belum lagi kita masuk pada periode Islam. Kabupaten Maros mempunyai tinggalan-tinggalan arkeologis Islam, berupa masjid tua, makam-makam yang dan nisan-nisan yang dari periode-periode kerajaan. Belum lagi setelah periode Islam masuk periode kolonial atau periode Belanda menduduki wilayah Maros, juga bisa kita temukan beberapa tinggalan-tinggalan arkeologis atau tinggalan kolonial di wilayah kota Maros. Misalnya penjara lama. Di dekat Polres dulu itu ada benteng sebenarnya, Polres Maros ya. Dia menjadi benteng penjaga Kabupaten Maros. Beberapa bangunan-bangunan kolonial di sekitaran itu juga masih dapat kita temui. Jadi secara arkeologis itu Kabupaten Maros itu pada dasarnya komplit. Mulai daripada periode prasejarah masuk kepada periode sejarah, peradaban Islam sampai kemudian ketika Belanda menduduki atau menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Semua budaya-budaya material tersebut bisa kita temukan di Kabupaten Maros. Tapi kalau yang mendunia ini kan yang sekarang kan lebih ke Karsnya nih Pak, yang lebih lama lagi itu dibandingkan pada periode kayak tadi Neolitikum dan segala macam itu. Nah, ini kalau Kars sendiri yang membuat dia menjadi sesuatu yang mempesona begitu, itu dari apanya Pak? Kalau dari segi arkeologinya? Kalau Kars, peninggalan arkeologi di wilayah Kars yang membuat menarik. Pertama misalnya di wilayah Maros Pangkep itu kita menemukan begitu banyak hunian-hunian atau situs-situs arkeologis gua. Sangat kompleks dan sangat banyak. Benar. Secara jumlah pasti saya lupa, tapi ratusan itu baik di Maros maupun di Pangkep. Sangat kompleks. Yang kedua, lukisan tertua di dunia juga ditemukan di Kabupaten Maros di Liang Karampuang. Nah,
kemudian mulai menggeser dominasi Eropa, Lascaux di Prancis atau di gua dalam Ambrona Spanyol. Kemudian mulai bergeser, ternyata lukisan tertua di dunia itu kita temukan di kawasan Kars. Adanya di Indonesia. Adanya di Indonesia, ternyata adanya di Maros. Dengan hasil pertanggalan yang terbaru. Bahkan mulai dari 20 ribuan, 40 ribuan. Kemudian yang 5.000 juga ada. Jadi sangat bervariasi dan tertua. Sekali lagi membuat mendunia bahwa lukisan tertua di dunia, lukisan dinding ya. Itu berada di Kabupaten Maros, di kawasan Kars, Maros. Oke, nah saya ke Prof. Aki nih. Prof ini berbicara tentang lukisan tertua nih. Ini awal mula kenapa sampai ditahu bahwa dia berusia 52.000 tahun? Itu apakah memang sudah ada hasil riset sebelumnya tentang lukisan ini, atau kan biasanya ada tuh warga yang saya temukan kayak ada gambar-gambar atau apa, itu pertama kali itu seperti apa nih Prof? Bisa dijelaskan nih Prof? Ya, jadi begini, kalau lukisan tentang gua-gua di Batu Kars yang ada di Maros Pangkep itu kan sebenarnya sudah sebelum kita merdeka sudah ditemukan oleh para peneliti Belanda. Jadi peneliti Belanda dulu nih. Iya, jadi ada Sarasin bersaudara Paul itu. and Fritz Sarasin. Paul dan Pier Sarasin itu sudah menemukan di daerah Liang-Liang yang sekarang itu sudah jadi objek wisata ramai ya. Nah, tetapi waktu itu kan teknologi untuk mengetahui umur belum kita kenal. Jadi baru direka-reka. Ya mungkin sekitar 10.000 tahun yang lalu seperti itu. Nah, kemudian setelah kita merdeka kan penelitian semakin intensif. Betul. Baik itu dari dalam negeri dengan berdirinya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional waktu itu, maupun kerjasama dengan luar negeri. Ya, jadi sampai sekarang ini gua prasejarah di Kabupaten Maros dan Pangkep di kawasan Kars ini itu sudah ditemukan sekitar 530 gua situs. 532 situs. Dari jumlah itu saja sudah kita nomor 1 di dunia. Situs yang terbanyak ditemukan di satu Jumlah kawasan. guanya saja ini kita yang Jumlah terbanyak guanya. nih. Lalu kemudian orang mulai tertarik dengan apa sih bentuk-bentuk lukisan yang ada? Benar. Ternyata banyak sekali. Kan paling fenomenal itu ada lukisan Tapak tangan, itu kan banyak tuh, lalu Prof. kemudian ada bentuk babi, Iya, hewan-hewan gitu. rusa, ada berbagai jenis ikan, ya. Lalu kemudian ada jenis perahu, ya, dan ada adegan orang bagaimana menangkap ikan dan lain-lain. Itu sangat beragam, sangat variasi. Itu juga kita yang terbaik di dunia, karena dia sangat variatif motif-motif lukisan yang ada di gua itu. Nah, setelah itu orang kemudian bertanya berapa sih umurnya? Iya. Ya. Dan kolaborasi dengan teman-teman dari luar negeri, dari Australia, ya Pak Adam Brum, yang sementara sekarang membawakan materi. Akhirnya kemudian kita menemukan metode cara yang disebut dengan metode mengukur umur pakai uranium series namanya. Mengukur pakai Metode uranium series. Uranium series. Jadi itu kayak gimana tuh? itu sangat ilmiah. Uranium series itu ada cairannya kah atau ada alatnya kah? Ada alatnya. Oh, ada alatnya. Ya, tapi kita kan belum punya di Indonesia. Ya. Jadi masih kita gunakan di luar negeri. Nah, hasil dari itu menemukan sekarang ini umur tertua itu adalah 5.200 tahun yang lalu. 52.000 tahun yang lalu. Ya, jadi kita bisa bayangkan. Prof, ini kalau teliti kan biasanya kalau kita teliti kayak pasir atau apa segala macam kan sampelnya diambil tuh. Ya. Kalau lukisan itu gimana cara ngambil sampelnya, Prof? Apakah ada cara-cara khususnya juga? Ya, jadi cara tradisional itu ada lukisannya diambil sedikit. Oh, dikorek sedikit gitu Dikorek lukisannya. sedikit. Oh. Nah, itu yang dianalisis di laboratorium dengan menggunakan apa yang disebut dengan carbon dating. Kalau uranium series yang diambil itu adalah lapisan di luar menutupi lukisan itu yang sebenarnya ada itu adalah bagian dari pelataran Kars ya. Itu bisa diukur dengan menggunakan uranium series. Uranium series itu. Sejak kapan dia terbentuk itu menutupi itu.
Ya. Nah, itulah yang menghasilkan umur. Tapi kan umur itu tidak seperti kita bisa menentukan tanggal. Iya, ini kan kita masih 2025, Iya. kalau bicara Jadi- 52.000 tahun artinya wah Jadi umur itu selalu dikatakan berkisar. berkisar. Iya, Jadi iya. bukan pasti gitu Bukan ya. pasti tanggalnya, bulannya, tahunnya tidak. Dia selalu yang dihasilkan kisaran seperti itu. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa seperti tadi Pak Dr. Supriyadi sudah sampaikan, ini ternyata kita yang tertua di dunia. Iya, benar. Ya, karena di Spanyol itu umurnya 30-an ribu saja dan Masih lebih tua kita deh. masih lebih tua dari Kakaknya. masih, bahkan mungkin dedeknya ya kan ini puluhan ribu. Iya, puluhan ribu. Puluhan ribu tahun yang lalu. Itu Dan ada potensinya nggak, Prof? Misalnya kan ada satu tuh lukisan 52.000 tahun. Apakah masih ada potensi begitu melihat bahwa ada 500 lebih situs gua gitu? Apakah dalam salah satu dari 500 itu ada yang lebih tua lagi, itu masih ada kemungkinan begitu? ya sebenarnya ada potensinya ada. Potensinya ada. Kan tidak mungkin semua ada, apalagi mahal. Ini menganalisis ini kan mahal biayanya ya. Iya sih, Ini jutaan ya. Kalau kita di Indonesia kan sulit lah dapat riset yang biayanya yang bisa menjangkau itu. Makanya kita kolaborasikan seperti itu dengan pihak luar negeri. Bisa saja ada potensinya. Bahkan sebenarnya ini sedikit bocoran. Kita sudah punya data baru yang umurnya 60.000, tapi itu belum bisa kita ekspor karena belum ada hasil. publish. Oh, belum dipublish, tapi sudah ada hasilnya. Iya, sudah ada hasil. Sementara dalam proses kami menyusun narasinya, ya insya Allah tahun depan lah terbit. Tapi kalau udah tayang, Prof, publish duluan nih, Iya, bocoran. tapi kan kita belum jelaskan di mana. Iya, dan siap. lain-lain. Tapi Hanya- ada potensinya. Ada bocoran. Lagi-lagi di Indonesia. Artinya ada potensi. Iya. Lagi-lagi di Indonesia. Nah, ini kan luar biasa. Betul. Nah, sekarang lalu kemudian di Maros Pangkep ini yang begitu banyak, 530-an situs yang ada. Ya, selain lukisan di situ kan ada bukti budaya yang lain dari Iya. budaya teknologinya. Apa itu? Teknologi dari batu yang tahan sampai kepada kita, dari tulang. Ya, dan kemudian ada yang menggunakan teknologi dari moluska, cangkang kerang. Itu dibentuk menjadi alat mengiris, alat untuk memanah, sama dengan batu, sama dengan tulang juga begitu. Bahkan di Maros itu oleh para ahli arkeologi dunia, itu kemudian kita menemukan satu bentuk budaya yang disebut oleh mereka Maros Point. Maros Point. Maros Point. Itu seperti apa? Kalau bahasa Indonesianya Maros Point itu lancipan Maros. Lancipan. Lancipan Maros. Apa itu lancipan Maros? Dia mata panah. Mata panah yang pinggirnya dan ujungnya itu bergerigi. Bergerigi. Dan itu hanya satu-satunya ada di Maros. Ya, mata panah bergerigi. Pertanyaannya kenapa dia bergerigi? Iya, Sampai gimana- sekarang kita belum bisa jawab Gimana dengan baik. buatnya gitu ya? Iya. Apakah itu hiasan atau punya maksud-maksud tertentu? Iya. Iya, iya. Itu juga masih dalam proses untuk penelitian lebih lanjut ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan jawaban Iya. dari penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, itu tentang hasil-hasil budaya ya. Lalu pertanyaannya, siapa sih manusia pendukungnya? Iya. Siapa Karena manusia kan pendukung? siapa yang punya cap tangan itu? Siapa yang punya cap Siapa tangan yang itu? menggambar itu? Iya, 52.000 tidak. tahun Iya. itu Iya. siapa? Itu Nah. diteliti juga tuh, Bro. Penelitian terakhir kebetulan saya waktu itu tahun 2015 memimpin riset dan Pak Supriyadi menjadi bagian anggota dari Iya. itu. Dalam penelitian itu akhirnya kita ketemukan suatu rangka manusia. Itu ditemukan di mana, Bro? Nah, kita temukan di daerah Melawa di situs Gua Peningnya namanya. Paning. Paningnya itu bahasa Bugis, paning itu kelelawar. 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 Karena gua itu dulunya banyak kelelawar. Ya diberikan nama situs paningnya seperti itu. Ya itulah yang kemudian sekitar tahun 15. 2020 ya, 2019-2020 kemudian viral di dunia. Benar. Viral di dunia karena ternyata bahwa dari tes DNA juga dia memiliki DNA yang berbeda selama ini diyakini orang.
Jadi gimana tuh DNA-nya tuh, Bro? Apakah Nah, itu. DNA-nya manusia asing atau Ya, manusia jadi dengan dengan ilmu modern, Uh-uh. sekarang ini penelitian DNA itu penelitian yang paling penting untuk meneliti tentang asal usul manusia. Betul, betul. Ya, jangankan soal manusia, semua makhluk hidup organik. Iya, kalau Cina menguasai ilmu DNA sehingga semua tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa dimakan, dia Bisa rubah DNA-nya, diubah tuh. dirubah DNA-nya Rekayasa menjadi genetiknya tuh benar. ya, rekayasa genetik namanya. Iya. Oke, jadi begitu. Nah, ini saya penasaran nih, Prof ya, sebelum ke siapa yang punya terpatah Ya, itu. ya, Saya ya. ke tadi sempat disinggung masalah tadi di Cars itu ada kayak apa? Kerang-kerang dan segala macam. Ini kan Ya. kalau kita lihat nih, kita langsung ke leang-leangnya nih, itu kan tinggi tuh. Prof, batunya tuh tinggi. Di atas itu banyak kerang. Nah, ini kan pertanyaannya, dari manakah kerang-kerang itu, Dokter Adi? Oh ya, seringkali juga kalau ilmu geologi itu sering menggunakan kerang itu sebagai garis pantai pada zaman. Iya, sekarang kan kita juga temunya kerang di Ya. pantai. Kenapa di gunung ada nih, Pak? Kok ada di gunung? Nah, Benar. ternyata kerang-kerang atau moluska yang biasa kami sebut moluska, kerang-kerang itu yang baik yang runci maupun yang ada yang tawar, ada yang asin. Nah, itu memang dibawa manusia ke di situ untuk dikonsumsi. Jadi isinya dikonsumsi, kemudian cangkangnya bisa dibentuk, ada yang jadi hiasan, ada yang menjadi peralatan untuk mengiris misalnya, atau beberapa penelitian juga terakhir ini membuktikan ternyata cangkang kerang bisa dibuat menjadi alat mengiris atau alat untuk menjalankan kehidupannya manusia pada zaman itu. Jadi memang itu dibawa ke situ karena sebagai barang konsumsi gitu. Jadi bukan hadir, kok di gunung Iya. hadir. Nah, ada yang ditemukan sampai berlapis-lapis. Betul. Itu belum lagi kalau kita eskavasi. Eskavasi itu penggalian dalam arkeologi lah. Nah, kalau kita menggali ke bawah itu, nah sering itu ada satu lapisan yang sampai 50 cm tebalnya. Itu kerang-kerang yang kita temukan bercampur antara kerang asin maupun yang payau dan tawar. Kalau misalnya sejenis mungkin, ini kebetulan. Iya. Tetapi ini kan bercampur. Dan beberapa kemudian hasil penelitian membuktikan bahwa ada proses pengolahan terhadap cangkang. Jadi itu membuktikan bahwa kalau sudah ada intervensi manusia, berarti ini pasti berurusan dengan manusia. Mungkin isinya dikonsumsi, cangkangnya digunakan sebagai peralatan. Tapi kan kalau kita berpikir nih, Pak, kalau di wilayah Maros ini kan bicara laut kan jauh nih, Pak. itu gimana? Mungkin secara logika saya nih, secara awam nih ya, Pak Dia, itu gimana nih manusia purba dulu? Ini kata dibawa ke Karsnya itu tuh. Apakah memang dulu ini lautan kah di wilayah Maros ini? Memang makanya sampai itu yang menjadi sumber makanannya mereka atau seperti apa? Oh iya, yang jauh laut sekarang dari Kars itu kan sekarang ya. Iya. Tetapi pada dasarnya kalau di era-era jauh sebelum Holocene, era Pleistocene itu garis pantai itu ada memperkira, karena si peneliti memperkira bahwa garis pantai sebenarnya dari pada era tertentu itu sudah mundur 10 km. Artinya ada pendangkalan, ada penyusutan. Kars itu kan pengangkatan dari bawah laut itu sebenarnya. Jadi ada penyusutannya. Dulu bisa jadi bahwa garis pantai dekat. Juga ini kita tidak terlupa bahwa jauh dekat itu menurut kita sekarang karena terbiasa naik kendaraan 500 meter doang ngos-ngosan kan. Iya benar. Nah, pada era-era zaman dulu manusia prasejarah itu areal jelajahnya sebenarnya 40 km. Itu maksudnya mobilitasnya sampai 40 km. Jadi kita tidak bisa menggunakan standar ukuran sekarang. Iya, 40 km mah dari sini kemana naik kendaraan berapa jam? Ya ke Cambala sana. Iya. 2 jam lah ya, Pak ya. Iya. Sekarang kita disuruh mau jalan kaki ke Camba gimana? Iya, padahal dulu itu mobilitasnya Iya, manusia purba yang mobilitas. dulu gitu ya. Oke. Nah, ini menarik karena kan hal-hal seperti ini nih yang mungkin masih kurang begitu ya diinformasikan, dipublikasikan, apalagi kan mungkin masyarakat ke leang-leang
cuman lihat karsnya aja tuh, Lihat taman batunya doang. taman batunya aja cantik tuh kalau di Cantik, foto-foto, tapi ya. nggak tahu kalau misalnya ada sejarah di baliknya yang ternyata kita nih yang tertua di dunia yang menjadi bisa dikatakan wah apa ya, patokannya itu ada di Indonesia sebenarnya gitu ya. Wah, ini menarik nih. Memang seringkali kita ke tempat gitu kayak lihat Foto-foto aja tuh, Pak. foto-foto aja. Oh, ini Instagramable gitu. benar. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan sekarang bagaimana sih menginterpretasi bahwa sebenarnya daya tarik utama lagi itu pada budaya bukan alam. Alam itu adalah additional saja gitu kan. Penunjangnya. Tetap bahwa untuk memperindah, tetapi bahwa namanya aja kalau kita masuk ke depan itu kan Taman wisata. Archaeological Park, nggak salah itu. Taman arkeologi itu artinya ada peninggalan budaya di situ sebenarnya yang menjadi daya tarik utama. Nah mungkin ini yang kurang tereksplor atau cara kita menginterpretasi belum pas dengan kondisi kekinian. Betul. Jadi ya yang komo ke Leang-Leang, ke Maros Pangkep jangan hanya foto-foto saja ya. Kalau perlu menelusuri sejarahnya juga tuh, kenapa sampai ada guanya di atas, kenapa mungkin sampai ada kerang-kerang di sana. Sebenarnya kalau kita jalan-jalan ke kawasan Kars Maros Pangkep, ya saya anggap bahwa kita ini kayak seperti menembus dimensi ruang menembus waktu. ruang dan waktu. Benar. Gitu. Jadi kita masuk pada satu peradaban tertentu dalam perjalanan kebudayaan dan kesejarahan kita. Kita masuk pada era-era prehistorik. Oh ini loh tempat tinggalnya, ini loh peralatan yang digunakan, oh ini loh konsumsinya. Ternyata mereka nggak kenal KFC loh, dia cuma kenalnya kerang, pizza belum ada. Enggak, belum ada makanan kayak gitu. Belum ada. Oh pantesan dia sehat, mereka nggak kenal fast food ternyata kan. Jangan kayak gitu 40 kilo Pak. Olahraganya bagus. Bener. Jadi kita menembus waktu. Oh inilah kompleks pemukimannya, inilah kebudayaan, begini cara mereka hidup. Oh dia ternyata dalam proses pemilihan tempat tinggal dia selalu berusaha mencari di mana sumber air terdekat. Dan itu bisa menjadi salah satu ilmu juga untuk mungkin masyarakat yang tinggal di seputaran situ ya. Iya. Yang kayak di Ramang-Ramang mungkin, yang ada apa kan orang ke Ramang-Ramang maunya lihat sunrise aja tuh, katanya cantik tuh dari batu-batu, tapi ternyata kan di Ramang-Ramang satu situs yang tidak hanya itu, tapi kan dia dikelilingi tuh malah ya dengan batu-batu itu ya. Dan itu penuh bukti budaya itu. Benar. Situs-situs semua dikeliling itu yang belum dieksplor sampai sekarang, belum diriset terlalu mendalam. Malah mungkin warga di situ menjadi salah satu keturunan yang mungkin saksi bisu dari peninggalan budaya juga ya, Prof. Siapa sih keturunan dari pembuat lukisan itu? Bisa aja tuh, Pak. Udah dicek dulu DNA-nya. Nah berbicara tentang DNA lagi nih, itu kan penemuan yang tadi itu Prof yang manusianya itu pertama kali Prof memutuskan untuk mencoba meneliti Prof Hakin dan juga Pak Adi ini karena apa tuh Prof? Apakah memang ada hasil risetnya lagi sebelumnya atau dari telapak tangan itu atau dari lukisan 52.000 tahun itu makanya kayaknya bisa nih kita mencari siapa yang punya ini lukisan gitu. Ya, jadi cara kerja arkeologi itu kan tidak langsung spontan. Iya. Jadi kita pertama itu adalah namanya ada survei-survei awal. Survei-survei awal di mana daerah-daerah topografi yang menurut perhitungan kita secara akademik itu memungkinkan untuk dihuni oleh manusia. Ya misalnya gua-gua. Ya. Kita survei ternyata di permukaan kita temukan ada banyak sebaran alat-alat batu yang tersingkap karena faktor misalnya erosi dan lain. Nah dari situ kemudian kita memutuskan untuk melakukan riset lebih lanjut. Oh kita lihat guanya ini sangat bagus untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Iya aman, tidak kena matahari, tidak kena hujan, dekat dari sumber daya, ada air pas di belakangnya sungai, ada lain. Di depannya ada teras yang sangat bagus, kita duduk-duduk kalau sudah lagi istirahat misalnya ya. Oke, kita putuskan untuk melakukan penggalian. Itu digalinya bagaimana dulu? Apakah sedikit dulu atau ada titik-titiknya? Gali dalam arkeologi ada metodenya. Jadi kita misalnya buat kota 2 kali 2 meter.
ya dengan posisi tertentu. Ya. Dengan pertimbangan awal adalah kira-kira kita menggali mau cari apa. Iya. Tadi hipotesisnya adalah cari manusia. Kira cari batu. Iya. Nah pertanyaannya orang, ini kan gua luas. Iya, Saya menggali cuma 2x2, kira-kira di mana? Iya, belum tentu manusia Iya, di situ, belum tentu Pak. manusia. Nah, disitulah kadang-kadang ada namanya naluri peneliti berdasarkan pengalaman. Iya. Oh, orang tinggal di gua-gua itu kalau dia mati, biasanya dia dikubur di mana? Iya. Tidak jauh dari tempat tinggalnya dikubur. Karena mereka mungkin punya kepercayaan tidak mau jauh dari leluhurnya yang sudah meninggal. Betul. Ya, itu pun kan kepercayaan itu masih berlanjut sampai sekarang. Betul, ya. benar. Nah, dia kuburlah, tidak mungkin ya ditempati selalu duduk dan lain-lain. Ya, dia carilah mungkin bagian dari gua itu atau ceruk utuh yang agak sulit dijangkau. Ya, misalnya dia di sudut-sudut di tepi ceruk atau gua. Nah, itulah yang jadi pertimbangan kita. Oh, kemungkinan kalau ada orang meninggal, dia dikubur di sini, di sisi Oh, jadi ini. kita membawa bahwa itu ada keluarga kita Iya. gitu ya, Iya. bahwa kita manusia purba aja gitu Iya, ya. dan misalkan pengalaman-pengalaman Iya, penelitian iya, sebelumnya iya. kan, atau di seluruh dunia kita baca. Benar. Nah, kemudian kita tentukan. Saya ingat waktu itu ada Pak Supriyadi, kita mau menentukan kan debat itu. Iya. Oh, saya mau di sini nih. Iya. Dan saya sebagai ketua tim waktu itu memutuskan kita gali di sini. Tapi dengan percaya diri, saya katakan ini di bawah ada rangka manusia. Iya, seperti itu. Ya teman-teman, ya karena ketua sudah memutuskan, ya jalan. Pokoknya kalau ketua bilang Ya, AA deh. ya, jalan ya. Ikut Kita- aja gitu kita perintah jalan. Ya. ketua gitu ya. Masuk hari keempat dengan kedalaman sekitar hampir 2 meter ya. 2 meter ya. 2 meter. Betul kita ketemu rangkanya besar. Ya, rangkanya besar. Nah, akhirnya kemudian teman-teman ini Jogja banyak mengatakan ini Prof Akin ini apa jangan-jangan punya ilmu telepati? Ya enggak lah, saya Bisa dapat tahu di situ iya, saya lokasinya. ini orang akademisi Pas. Iya, pas seperti gitu. itu. Atau ada bantuan paranormal lain? Tidak. Bisa ngeraba tuh Iya, di tanah itu padahal ada sesuatu gitu. sebenarnya ilmuwan juga itu paranormal. Ya. Karena dia bisa memprediksi-prediksi Ya, cara belajar dari akademik, prediksi ya, pengalaman-pengalaman gitu ya, Prof, seperti ya. itu. Ya kita ketemukanlah BC itu. Nah itu proses itu kita menemukan BC. Lalu kemudian masyarakat sekitar situ heboh. Oh ada rangka ditemukan di situ. Berkembang cerita yang tidak masuk akal. Iya, mereka akhirnya takut datang. Iya. Oh dan lain-lain. Padahal sebelumnya mereka selalu main-main sampai sekarang di situ kan digunakan orang Iya, iya. untuk istirahat dan lain-lain. Nah, itu penemuannya, Prof, apakah rangkanya itu utuh yang kita temukan atau Ya. karena kan ini sudah lama ya, Iya, apakah dia berbentuk apa itu sampai diketahui bahwa wah manusia nih gitu. Jadi yang pertama kita temukan adalah bagian tengkorak dan gigi. Ya kita lihat tengkorak, Itu gigi yang sudah paling iya. susah hancur gitu mungkin Iya, ya di gigi yang paling bertahan lama. yang Iya. paling lama gitu ya. Oh, Dan tentunya kami arkeolog dengan melihat gigi pasti langsung tahu ini gigi manusia. Oh ini gigi binatang lain. Ya itu sudah bagian dari akademik kami, pengetahuan kami. nah jadi giginya Ya. itu yang diteliti, Iya. di tes DNA. Kita teliti secara sempurna. Jadi rangka ini hampir sempurna. Hanya kecuali bagian sini ya. Iya, ya ada ya. Oh, jadi yang hampir hilang. didapat semua tuh tulang-tulang. Ya, ada Iya. sampai kakinya, jari-jarinya, dan lain. Jadi cara pengukurannya dia adalah dengan cara terlipat, seperti bayi dalam kandungan. Oh, jadi Ini, meringkuk gitu iya, ya. iya. Jadi itu pada umumnya ciri-ciri penguburan prasejarah karena mereka percaya ketika mati keluarganya akan kembali ke alamnya seperti ketika dia ada dalam kandungan seperti itu. Ya beda kan kalau ketika orang Islam ada caranya Iya, tersendiri benar. kan. Dulu belum ada, Iya. belum Nah, masuk zaman masuk Islam belum, juga gitu ya. Nah. Tapi Prof ini tuh maaf ya Prof ya, tadi kan dibilang bahwa ada prosesnya meringkuk dan segala macam dan itu utuh. ya. Kira-kira kalau menurut Prof yang membuat dia utuh kan kalau kita secara logika berpikirnya mungkin ya orang luar atau awam itu bahwa pasti sudah ada proses penghancuran oleh Iya, iya. tanah dan segala macam kok iya. masih utuh gitu Prof.
ini ada apa juga nih dengan Iya, si bese ini? Kami juga kalau arkeolog mau mencari bukti manusia ya, kita selalu mencari situs-situs yang diperkirakan bahwa tingkat preservasinya itu tinggi. Iya. Iya. Bagaimana ciri-cirinya itu? Dia tidak kena selalu hujan, tidak selalu kena matahari, dia aman dari gangguan orang Ya. yang mungkin gali-gali gua apa dan lain-lain. Nah itu semua jadi pertimbangan dan mungkin lebih jauh secara ilmiah kita lihat misalnya tingkat keasaman tanah dan lain-lain. Keasamannya. Iya. Dan proses terbentuknya sedimen yang ada di situ. Ya itu semua yang jadi pertimbangan. Karena kalau manusia modern sekarang ini hasil penelitian itu hanya sekitar 60 tahun tulang-tulang kita sudah habis hancur Iya, semua. sudah hancur gitu. Apalagi kalau pakai formalin ya, cepat sekali. Nah, Iya. tapi pada keadaan-keadaan tertentu makhluk hidup termasuk manusia biasa bertahan lama kalau proses lingkungannya itu membentuk dia menjadi fosil atau dia bisa bertahan lama terpreservasi dengan baik. Ya. Kebetulan kita dapat situs yang punya ciri-ciri itu. Wah, kita Iya. terbantu gitu ya. Iya, Alhamdulillahnya seperti itu. dengan Jadi, kondisi geologi, iya, tanah dan segala macam. Mungkin dulu banyak situs sih kita gali, tapi karena proses preservasinya tidak bagus, ya rangka manusia tidak ada yang sisa, sudah jadi tanah. Iya. Tapi ini kan sangat bagus preservasinya ya. Iya, Sama lah bagus. dengan Gitu ya. sekarang kalau kita beli daging ya, masuk di freezer dan lain-lain. Ya, ada freezer yang bagus bisa tahan lama, Iya. ada freezer rusak ya tentunya busuk di dalam kan seperti itu. Ini alam juga seperti itu. Alam menjaga bese Ya, begitu menjaga ya, bese tetap itu, utuh ya, gitu. dan menyisakan untuk kami. Iya. Ya, dan tim kami belum menemukan itu. Ya, nah proses selanjutnya untuk mengetahui banyak pertanyaan umur, lalu kemudian umur berapa dia mati, kemudian jenis kelamin, dan dari ras mana ini, itu butuh analisis lebih lanjut. Kita tidak punya lab. Iya. Iya. Dan nanti di tahun 2019 saya buat kerjasama dengan Australia, kita putuskan bawa ke lab terbaik di Jerman. Itu Iya. labnya rangkanya dibawa utuh. Sampel saja. Sampel. Sampel. Lab rangkanya itu ada di laboratorium kami di arkeologi. Itu Unhas. bisa dilihat, Boleh, bisa dilihat. bisa dikunjungi oleh umum. Bisa dikunjungi. Ya, artinya minta izin ke Iya, tapi maksudnya dengan kan otomatis kalau sudah diangkat istilahnya sudah bukan di tempat Iya. tanahnya itu kan pasti akan rusak juga. Itu Ya, ada sudah, proses-prosesnya. Ya, kita belum melakukan proses rekonstruksi seperti itu ya. Hanya masih hati-hati biasa kalau Masih gitu. hati-hati karena kan ini barang mudah rusak kan. Iya, benar. Walaupun kita sudah membuat dia menguat dengan menggunakan SAT seperti itu ya. Nah, analisis selanjutnya kita butuh analisis lab. Kita butuh biaya. Iya. Ya, dari Indonesia sulitlah kita dapat biaya. Ya, kita kolaborasi dengan Australia. Ya, Pak Prof Adam Brum itu punya tim. Nah, kesimpulannya akhirnya kita bawa ke Jerman, lab terbaik di dunia, Max Planck Max Planck Lab Iya. di Jerman. Dibawalah ke sana DNA-nya, sampelnya. sampelnya. Sampai di sana ya memang malah mahal biayanya, itu hampir 1 M biaya. Itu labnya. yang Dan itu membayar dia siapa ada- tuh? Ya teman-teman inilah kolaborasi kerjasama lah, kira-kira. Iya, iya, iya. Ya. Makanya banyak diajak Ya, gitu ya, ya. ya. Saya banyak. Ini saya akan ajak lagi. Iya, benar. Beliau, iya. Nah, proses analisisnya pun butuh 1,5 tahun. Untuk Jadi, mendapatkan untuk jenis mendapatkan, kelamin, iya, usia jenis dan segala DNA. macamnya gitu ya, DNA gitu ya. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa dia ini adalah jenis perempuan, jenis kelamin. Ya, walaupun di awal kita lihat dari ciri-ciri gigi dan tengkorak kita sudah bisa prediksi ya, ya berdasarkan pengalaman kita. Tapi kan ini harus dibuktikan di lab. Betul. Justifikasinya harus di lab. Betul. Iya, lalu kemudian menyangkut tentang umur sudah berapa ribu tahun yang lalu, itu ada hasilnya. Itu berapa? antara 7.200 sampai 300 tahun yang lalu. 7.200. 7.000 tahun yang lalu. Itu Iya, ada hasilnya juga bahwa dia kapan meninggalnya? ada. Di usia berapa dia Di meninggal? usia antara 17-18 tahun. Wah, masih muda banget. Ya, masih muda. Nah, oke, cerita selanjutnya dari itu
Karena diketahui usianya, dia adalah usia muda. Dia jenis kelaminnya perempuan. Oh, ini gadis. Benar. Iya, kami sebagai laki-laki normal, bayangkan ini gadis cantik ini. Pada masanya. Iya. Ya, gadis cantik kalau di Bugis ketika waktu itu kita bertanya-tanya, diskusi, pakai nama apa ini orang ini ya? Nggak ada namanya. Benar. Nggak simpan kartu nama Karena dia. sampel A paling gitu aja tuh dibawanya tuh. Iya, kita cari-cari kartu namanya nggak ada. Iya, jadi oke, kita setuju. Dominan yang kerja di situ orang Bugis ya, kita kasih kalau di kampung itu gadis cantik, harapan, ada doa di situ, nama Bese. Bese. Akhirnya disebutlah Disebutlah Bese. manusia purba tertua itu Bese. Iya. Jadi Kenapa nggak itu. pakai nama-nama lain tuh Pak? Kan biasanya ada tuh orang mau keren-kerenan bahwa Iya, kan pakai ilmiah atau dari biasanya Pak- kan dari penemunya nih Pak. Kan biasa kayak gitu Ya, tuh ya. banyak begitu. Tapi kan daripada saya kasih nama Katrin, apa lain? Atau kita kasih nama Cassandra kan nggak connect di otak kita antara zamannya dengan namanya kan. Ya kita pakai yang nama Lasim lah di kampung. Budayanya kita Budaya, gitu budaya. ya. Apalagi lokasinya kita di Sulawesi Selatan supaya menunjukkan juga bahwa manusia tertua di dunia itu yang manusia purba yang sudah ditemukan itu dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. gitu. Ya, seperti itu. Jadi lahirlah nama desa itu. Informasi yang lain yang begitu mengagetkan adalah hasil tes DNA menunjukkan bahwa dia memiliki DNA yang disebut DNA Denisovan. Denisovan itu apa? Denisovan itu nama manusia, komunitas manusia yang hidup pada puluhan ribu tahun yang lalu di daerah Siberia. Siberia. Keturunan dong. Jauhnya itu Siberia. Iya. Boleh kali itu. Rusia. Orang Siberia kok bisa sampai sini? Iya, benar. Atau jangan-jangan neneknya bisa pergi ke sana? Ah, Dia barangkali nikah itu- sama orang sana. Nikah sama orang sana. Lahirnya besar di sini. Balik lagi di sini. Iya. Itu kan menunjukkan bahwa kita dari dulu sudah ada jaringan yang luas sebenarnya. Globalisasi sudah terjadi. Iya, dari segi Iya. keturunannya itu ada Keturunan campuran itu, sana gitu iya. ya. Nah, dengan demikian selama ini kita percaya, ras pokok orang Indonesia kan ada dua. Ras Mongoloid yang keturunan seperti kita ini, ya yang asalnya dari Cina, dan ada ras Austromelanesoid yang saudara-saudara kita seperti Irian. Iya. Ada Ada DNA lagi. lain. Siberia malah munculnya. Iya. Baik, dan kita harapkan juga pemerintah lebih mendukung lagi begitu ya riset-riset terkait dengan arkeologi ini gitu ya, ada dukungan dana, dukungan moral, support dan segala macam lah ya. Baik, terima kasih Prof. Aki, Dr. Adi kebersamaannya dengan warga 124 dan kami cukupkan, kita bertemu dengan topik-topik menarik lainnya di podcast Warga 124. Assalamualaikum, bye-bye. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.